Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kembali bersama dengan saya Pastor Jensi CDD dari Rumah Retret Konstantini Ambawang dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-24. Sebagai sumber inspirasi kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih yang dicintai oleh Tuhan, menarik kisah Injil yang barusan kita dengar. Kisah di mana seorang raja yang berbaik hati, seorang raja yang berbelas kasih, penuh cinta kepada bawahannya yang mengalami utang. Namun sebaliknya, bawahannya atau hambanya yang sudah dilunasi utangnya ternyata tidak mampu untuk berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan sang raja. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini mau menggambarkan siapakah raja itu. Raja itu adalah Allah Bapa kita, Bapa yang penuh kasih. Ia tidak memperhitungkan segala kesalahan kita. Ia tidak memperhitungkan segala dosa kita ketika kita mau datang mencarinya, ketika kita mau mohon kepadanya. Ia akan menghapus segala hutang dosa kita. Ia akan menghapus segala beban hidup kita, sebab Ia Allah yang baik, Allah yang penuh cinta, dan cintanya tidak pernah berhenti, tidak pernah dibatasi oleh angka. Ia terus-menerus sepanjang masa mengampuni,
menguduskan, dan membiarkan manusia mengalami kebaikan dan juga mengalami keselamatan di dalam hidup. Sehingga para saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ketika Petrus mengatakan, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa para saudaraku terkasih? Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada batasannya. Tak terbatas oleh angka. Seberapa sering engkau disakiti, engkau juga harus mengampuni. Ampunilah. Sesungguhnya para saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita berbuat dosa. Setiap hari kita melakukan banyak kesalahan. Tetapi kita yakin, kita percaya, setiap hari juga Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita itu. Kalau kita membatasi pengampunan hanya dengan angka, maka para saudaraku terkasih, ketika sampai pada angka yang terakhir, maka kita tidak bisa lagi memperoleh pengampunan. Kita tidak bisa lagi memberikan keselamatan kepada orang lain. Yesus mengatakan, seperti Bapa yang terus-menerus mengampuni kita, maka kita juga terus-menerus mengampuni sesama kita di dalam kehidupan ini. Setiap saat kita diajak untuk selalu berbagi kasih, cinta. Setiap saat hidup kita mengalirkan rahmat kasih Bapa. Karena manusia adalah sarana saluran berkat Allah bagi sesama. Saluran berkat, saluran cinta, saluran kebaikan Allah itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri, tetapi harus dialirkan kepada sesama di dalam kehidupan ini. Karena ketika rahmat Allah itu dialirkan, maka yang baru akan terus datang, yang baru akan terus berproses di dalam diri kita. Maka setiap saat ketika kita mau mengampuni, ketika mau memberikan keselamatan kepada orang lain, maka rahmat yang sama pun mengalir dan berproses terus di dalam hidup kita setiap saat. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, bulan kitab suci ini kita diajak untuk mewartakan kabar baik. Apa kabar baiknya dari firman Tuhan pada hari ini? Kabar baiknya adalah ketika kita mampu memberikan pengampunan kepada sesama. Kabar baiknya adalah ketika kita menjadi saluran berkat, saluran cinta, saluran kebaikan yang terus-menerus kita alirkan kepada sesama di dalam kehidupan ini. Maka marilah para saudara dan saudariku terkasih, semoga setiap saat kita mau memberikan pengampunan bagi sesama, mau menjadi saluran berkat, mau menjadi saluran cinta dan kebaikan bagi sesama di dalam kehidupan ini, agar warta kabar baik sampai kepada setiap orang yang ia inginkan dan butuhkan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.